Arbil disebut sebagai peserta yang harus menghentikan langkahnya di top 4 DA7, sebagian penonton menerimanya sebagai hasil kompetisi. Namun, sebagian lain justru merasa ada yang janggal. Bukan karena kekecewaan semata, melainkan karena ritme cerita Arbil terasa belum selesai. Dalam dunia hiburan, ada momen-momen tertentu yang terasa diputus paksa, dan malam itu meninggalkan kesan seperti itu. Reaksi publik yang muncul setelahnya memperkuat perasaan tersebut. Alih-alih meredup, pembicaraan tentang Arbil justru semakin menguat. Pertanyaannya, apakah eliminasi ini murni soal hasil atau justru menjadi titik awal skenario lain yang belum dibuka ke publik? Biasanya, peserta yang tersingkir akan perlahan tenggelam oleh euforia final. Namun kali ini berbeda. Nama Arbil justru muncul berulang kali di berbagai platform. Bukan sekedar ucapan simpati, tapi diskusi panjang yang mempertanyakan keputusan. Dalam dunia infotainment, pola ini sering menjadi sinyal awal bahwa publik melihat sesuatu yang belum dimaksimalkan. Bahkan beberapa komentar menyebut Arbil terlalu siap untuk berhenti di kompetisi. Kalimat ini menarik karena kata siap jarang digunakan untuk peserta yang kalah. Ini menimbulkan spekulasi, apakah publik menangkap potensi yang sedang diarahkan ke jalur lain? Jika ditarik mundur lebih jauh, Arbil sejak awal memang tidak sepenuhnya diposisikan sebagai peserta biasa. Cara ia tampil, bersikap, dan merespons sorotan kamera menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki oleh peserta kompetisi murni. Ia tidak terlihat canggung di bawah lampu panggung. Ekspresinya tenang, gesturnya terkontrol, dan sorot matanya kerap tertangkap kamera dalam momen-momen yang hidup. Dalam dunia televisi, hal-hal semacam ini sering menjadi pertimbangan senyap. Bakat vokal memang penting, tetapi kemampuan membangun koneksi visual dengan penonton adalah aset yang tak ternilai. Banyak yang mulai melihat Arbil bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai figur yang bisa bercerita lewat layar. Dan di titik inilah, narasi tentang masa depannya mulai bergeser. Pasca DA7, Arbil mulai terlihat di ruang-ruang yang tidak semua alumni kompetisi dapatkan. Kehadirannya di beberapa acara, sorotan kamera yang terasa lebih lama, hingga cara pembawa acara menyebut namanya memunculkan spekulasi halus. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konfirmasi langsung. Namun dalam dunia infotainment, sinyal tidak selalu disampaikan lewat kata-kata. Kadang, ia hadir dalam bentuk frekuensi kemunculan, dan Arbil mulai muncul lebih sering dari yang diperkirakan. Ini menimbulkan dugaan bahwa ada ketertarikan yang sedang diuji. Sebuah proses penjajakan yang biasanya dilakukan secara diam-diam, jauh sebelum publik benar-benar diberitahu. Di tengah perbincangan itu, muncul satu kata yang terus berulang, FTV. Sebuah jalur yang selama ini dikenal sebagai batu loncatan banyak wajah baru di industri hiburan. Beberapa sumber hiburan menyebutkan bahwa karakter Arbil dinilai cocok dengan format cerita televisi. Wajahnya dianggap mudah masuk ke narasi drama. Bukan klaim, bukan kepastian, tetapi spekulasi yang konsisten muncul dari berbagai arah. Dunia FTV memang sering mencari figur yang memiliki latar kuat dari panggung kompetisi, karena basis penggemar sudah terbentuk, dan Arbil dinilai memiliki modal itu. Jika benar, maka langkah ini bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Namun berpindah jalur bukan tanpa konsekuensi. Dunia akting memiliki tuntutan berbeda. Tidak sedikit alumni kompetisi yang mencoba, lalu perlahan menghilang. Tekanan, ekspektasi publik, dan perbandingan dengan aktor senior menjadi tantangan tersendiri. Arbil, jika benar melangkah ke arah ini, berada di persimpangan penting. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, namun justru disitulah letak taruhannya. Dalam dunia hiburan, mereka yang berani mengambil resiko seringkali memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Dan keputusan untuk melangkah atau menunggu akan menentukan arah karirnya ke depan. Menariknya, Arbil tidak terlihat terburu-buru. Tidak ada pernyataan berlebihan, tidak ada upaya mencuri perhatian. Ia memilih diam. Dalam dunia gosip, sikap seperti ini justru sering menjadi bahan spekulasi paling kuat. Diam bisa berarti banyak hal, persiapan, seleksi, atau bahkan negosiasi. Publik mulai memperhatikan perubahan kecil, gaya berpakaian yang lebih rapi, gestur yang lebih matang, dan cara membawa diri yang terasa berbeda. Semua itu seolah menunjukkan bahwa ada proses yang sedang berjalan,
meski tidak diumumkan secara terbuka. Dalam dunia kompetisi, posisi akhir sering dianggap segalanya. Namun sejarah hiburan Indonesia menunjukkan hal berbeda. Banyak figur besar justru lahir dari posisi hampir. Arbil mulai masuk dalam narasi itu. Ketika beberapa finalis lain mulai jarang terdengar, namanya tetap muncul. Bukan karena kontroversi, melainkan karena arah karir yang perlahan berubah. Ini memperkuat anggapan bahwa keberhasilan di industri hiburan tidak selalu ditentukan oleh kemenangan di satu panggung. Televisi bekerja dengan insting pasar, dan pasar seringkali merespons lebih jujur daripada juri. Ketertarikan publik terhadap Arbil pasca DA7 menjadi indikator penting. Dalam industri yang kompetitif, sinyal semacam ini jarang diabaikan. Jika benar ada tawaran atau penjajakan, maka itu adalah respons langsung terhadap suara penonton. Bukan keputusan emosional, melainkan kalkulasi yang matang. Hari ini, Arbil mungkin masih dikenal sebagai top 4 DA7. Namun, jika arah ini benar-benar terwujud, label itu akan segera berubah. Dari peserta kompetisi menjadi figur layar kaca. Dari panggung musik ke cerita drama. Dan jika itu terjadi, maka malam tersingkir itu akan dikenang bukan sebagai akhir, melainkan sebagai titik balik. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia hiburan, terkadang jalan memutar justru membawa ke panggung yang lebih besar.